tempat rakyat mengibarkan bendera merah putih, dan ketika itu akhirnya beliau mengucapkan kata-katanya yang terkenal kepada istrinya yang bernama Batna Ningsih, "Perang telah mulai, kita akan pindah ke Selarong. Pergilah Adinda ke sana dan berikanlah segala intan permata serta emas perak yang kau miliki kepada rakyat yang mengikuti kita." Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik-baik saja ya, Lur. Ketemu lagi di channel Baraya Pembelajar yang mempelajari segala sesuatu dalam kehidupan. Nah, Lur, gak terasa ya, hari ini kita udah masuk di bulan Agustus 2022. Ya, pastinya ada hari bersejarah di bulan ini. Apalagi kalau bukan hari kemerdekaan 17 Agustus 2022 yang akan datang. Ada yang pernah bertanya, kenapa sih bendera merah putih harus berwarna merah putih? Dan bagaimana sejarah singkatnya dan juga aturan-aturan yang tercakup dalam Sangsaka Merah Putih ini? Seperti kita ketahui, salah satu momen penting yang biasa kita tunggu adalah pengibaran Sangsaka Merah Putih di hari kemerdekaan, yang biasanya dilakukan oleh para paskibraka nasional. Merah putih adalah warna dari bendera Indonesia yang kerap dikenal dengan sebutan Sangsaka Merah Putih. Akan tetapi, warna bendera Indonesia sudah ada ternyata semenjak zaman dahulu, tepatnya pada zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 yang berada di Jawa Timur. Untuk pertama kalinya, Lur, bendera merah putih berkibar dengan gagahnya di saat upacara Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dan sampai saat ini masih berlangsung seperti itu dengan desain yang tetap sama pula. Selain itu, bendera merah putih pun memiliki nama asli Sang Merah Putih yang tertera di pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bendera Indonesia pun suka disebut dengan Sangsaka Merah Putih. Untuk bendera pusaka pertama kali berkibar di kediaman Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno setelah Presiden memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk pertama kalinya juga, bendera pusaka tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Dari arti merah putih, merah artinya adalah keberanian dan warna putih mengandung arti kemurnian atau kesucian. Merah merupakan tubuh manusia dan kehidupan fisik, dan putih adalah menjadi lambang jiwa manusia yang juga kehidupan dalam rohani dan jiwa manusia. Keduanya memang harus ada dalam jiwa seseorang. Bukti sejarah jika penggunaan warna merah putih telah ada semenjak zaman dulu. Yang pertama, dibuktikan adanya pada saat zaman Kerajaan Singosari. Pada kitab Jawa kuno tahun 1216 Caka atau 1254 Masehi, di sana tertulis jika umbul-umbul merah putih telah dipakai oleh Jayau Katwang saat ia berperang melawan Raden Wijaya. Fakta kedua, yaitu di Kerajaan Majapahit, seorang yang bernama Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama di sana menceritakan jika pada pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu Majapahit, di tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi, jika untuk warna merah putih jadi warna yang sangat dimuliakan saat itu dan dipakai pada hari kebesaran dan sakral, seperti upacara hari kebesaran dan kerajaan. Fakta ketiga yaitu Kerajaan Minangkabau. Pada kitab Tambo Alam Minangkabau yang disalin sekitar tahun 1840 Masehi, tertulis adanya gambar bendera alam Minangkabau yang memiliki warna merah putih hitam, dan diketahui jika warna tersebut jadi pusaka peninggalan pada zaman Kerajaan Melayu Minangkabau saat Maharaja Aditya Warman berkuasa saat itu. Yang keempat adalah Kerajaan Solo. Ternyata, Lur, di Keraton Solo pun telah ada bendera merah putih hasil peninggalan Kiai Ageng Taruk, yaitu putra Raden Wijaya yang terkenal menurunkan raja-raja dari tanah Jawa. Fakta yang kelima, tanggal 17 Agustus 1945, usai dilakukan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, bendera merah putih pun secara resmi dikibarkan saat itu. Momentum bersejarah tersebut untuk pertama kalinya Sangsaka Merah Putih berkibar di Ibu Pertiwi. Pertanyaannya, mengapa bendera kita menggunakan warna merah dan putih?
Mengapa bangsa kita memilih warna merah putih untuk bendera kebangsaan ini? Sejarahnya cukup panjang sebenarnya. Bahkan ada yang mengatakan warna merah putih berasal dari gula kelapa. Apakah memang demikian? Marilah kita simak sejarah panjang ini yang berhasil gua rangkum dari berbagai sumber yang ada. Pada tahun 1292, kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara mencapai puncak kejayaannya saat itu. Pada saat itu datanglah pemberontakan yang dilancarkan oleh Raja Kediri yang bernama Jayakatwang. Namun mendapatkan perlawanan dari tentara Singosari yang dipimpin oleh Raden Wijaya saat itu. Namun ternyata catatan sejarah tersebut ditemukan kembali pada tahun 1790 di Gunung Butak, Surabaya, yang menyebutkan demikianlah keadaan ketika tentara Sri Maharaja atau Raden Wijaya yang bergerak terus sampai ke Rabut Carat. Tidak lama datanglah musuh dari arah barat, yang saat itu juga Sri Maharaja bertempur habis-habisan dengan pemberontak dan musuh yang akhirnya lari tunggang langgang. Namun di sebelah timur panji-panji musuh berkibar, warnanya adalah merah putih. Lain lagi dengan sejarah pada masa kerajaan Mataram, warna bendera kita dikenal sebagai gula kelapa. Hal ini diidentikan dengan warna gula yang berwarna merah dan kelapa yang berwarna putih. Salah satu bentuknya masih tersimpan sebagai benda pusaka kerajaan Surakarta, yaitu bendera Kiai Ageng Tarub yang dasarnya putih bertuliskan Arab Jawa dan atasnya garis merah. Sejarah dan fakta selanjutnya, di zaman Pangeran Diponegoro, bendera Sang Saka merah putih berkibar dengan gagahnya saat itu. Peperangan di tahun 1825 hingga 1830 yang berlangsung selama 5 tahun melawan kolonial Belanda tersebut memiliki catatan sejarah yang berharga ternyata. Saat itu, tak kala Pangeran Diponegoro sedang melakukan perjalanan bergerilya, ia berkata kepada Mangku Bumi, "Paman, lihatlah rumah dan masjid yang sedang dibakar itu. Apinya merah menyala-nyala ke atas langit. Kini kita tak berumah lagi di dunia." Kemudian Pangeran Diponegoro konon melihat ke arah Tegararojo, selanjutnya ke arah Selarong, tempat rakyat mengibarkan bendera merah putih, dan ketika itu akhirnya beliau mengucapkan kata-katanya yang terkenal kepada istrinya yang bernama Batna Ningsih, "Perang telah mulai, kita akan pindah ke Selarong. Pergilah Adinda ke sana dan berikanlah segala intan permata serta emas perak yang kau miliki kepada rakyat yang mengikuti kita." Dalam peperangan yang berakhir pada tahun 1830 itu, Pangeran Diponegoro pun kalah, dan bendera merah putih pun tidak berkibar lagi. Sejarah berikutnya, tak kalah para mahasiswa Indonesia yang ada di negeri Belanda mendirikan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1920, panji yang mereka pilih adalah merah putih kepala kerbau. Sedangkan pada tahun 1927, Insinyur Soekarno, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, mendirikan Partai Nasional Indonesia atau disebut sebagai PNI. Dan konon bendera merah putih dihiasi kepala banteng sebagai lambang organisasinya. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda bernaung di bawah bendera merah putih dengan lambang Garuda terbang. Dan Garuda terbang ini menjadi lambang tersendiri, sehingga tinggal warna merah putih. Tak kala menjelang negara kita merdeka, panitia kecil yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara saat itu konon ditugaskan untuk meneliti bendera dan lagu kebangsaan. Maka diputuskanlah kata sepakat arti ukuran serta lagu kebangsaan, yaitu merah berarti berani, putih berarti suci, yang berukuran panjangnya 3 meter dan lebarnya 2 meter. Sedangkan lagu kebangsaannya yaitu lagu Indonesia Raya, gubahan dari Wage Rudolf Supratman, sebagai tindak lanjut penetapan bendera tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Demikianlah sejarah panjang warna bendera kita, sang merah putih. Ada pula selintingan lur yang mengatakan bahwa di Indonesia itu memang dari zaman dulu sudah melekat dengan warna merah putihnya, seperti yang dicontohkan tadi pada gula yang berwarna merah dan gula putih. Dan ada juga yang mengatakan bawang merah dan ada juga bawang putih. Beras terdiri dari beras merah dan beras putih. Jadi dari situlah konon dipakai jadi warna kebangsaan Indonesia.
Tapi tidak sedikit yang beranggapan bahwa merah itu adalah berani, putih itu pun suci. Makanya bendera kita disebut sebagai merah putih, melambangkan keberanian serta kesucian bangsa Indonesia. Ada juga fakta yang mengatakan bahwa hal ini berawal dari adanya bendera Belanda yang disobek-sobek bawahnya. Jadi maksudnya dalam hal ini bendera Belanda yang disobek bawahnya itu yang berwarna biru, maka tersisa hanya warna merah putihnya saja, nggak ada birunya. Dan itu disimbolkan oleh para pejuang kita bahwa kiasannya dari hal itu adalah lepas dari darah birunya Belanda selama 350 tahun dan sudah merdeka. Tapi tahukah lu semua lur, berapa sih sebenarnya ukuran baku untuk bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih ini? Bendera negara Indonesia adalah bendera sangsaka merah putih. Bendera negara Indonesia terdiri dari dua warna, yaitu warna merah pada bagian atas dan warna putih pada bagian bawahnya. Kedua warna tersebut bentuk ukurannya sama satu sama lain. Ukuran bendera negara Indonesia adalah lebar 2/3 dari panjangnya. Jadi sebenarnya secara standar baku itu, ukuran bendera Indonesia tidaklah sembarangan lur. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang pengaturan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat dari bahan dasar kain yang warnanya tidak boleh luntur dengan ketentuan ukuran proporsional sesuai peruntukannya. Ketentuan baku ukuran bendera negara Indonesia diantaranya 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan, berukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum, berukuran 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan, 36 cm dikali 54 cm untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden, 30 cm kali 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara lainnya, 20 cm dikali 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum, 100 cm kali 150 cm untuk penggunaan di kapal laut, 100 cm kali 150 cm untuk penggunaan di kereta api, 30 cm kali 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara, 110 cm dikali 15 cm untuk penggunaan di meja, 3 cm dikali 5 cm untuk penggunaan di seragam sekolah. Dan setiap warga negara Indonesia wajib mengibarkan bendera negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 3 yang berbunyi, bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Adapun pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, dalam rangka pengibaran bendera negara di rumah sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3, pemerintah daerah memberikan bendera negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu. Adapun beberapa larangan saat pengibaran bendera, diantaranya adalah bendera tidak boleh menyentuh tanah saat hendak dikibarkan ataupun diturunkan, dan juga dilarang mengibarkan bendera yang rusak, kusut, sobek, luntur, bahkan kusam. Apabila bendera rusak atau bahkan kusam tersebut tetap dikibarkan, maka ada ancaman pidana 1 tahun atau didenda paling banyak 100 juta. Demikian fakta mengenai merah putih dan sejarah serta ukuran yang harus diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya, dengan perayaan kemerdekaan 17 Agustus, semoga jayalah selalu Indonesia. Tanamkan jiwa nasionalisme dalam dada, biarpun langit runtuh, kita tetap Indonesia. Tanah yang kita pijak, udara yang kita hirup, air yang kita minum, semuanya berasal dari bumi yang sama, yaitu Indonesia. Janganlah terpecah belah, apapun suku kita, apapun agama kita, apapun keturunan kita, sebab Indonesia didirikan bukan hanya untuk 10 atau 20 atau bahkan 100 tahun.
Akan tetapi, Indonesia didirikan hingga hancur leburnya bumi tercinta ini. Maka cintailah negerimu, cintai bangsamu, cintailah tanah airmu. Demikian sedulur-sedulur Baraya Pembelajar, semoga postingan kali ini bermanfaat. Silahkan like serta bagikan gratis tentang informasi ini jika memang video ini menurut Anda bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih mau menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.